Dengan melihat perbandingan defleksi yang terjadi di masing-masing struktur, kita lihat bahwa defleksi itu lebih besar terjadi pada struktur statis tertentu. Ya, karena di statis tertentu ini reaksinya itu hanya minimal, sehingga deformasinya jauh lebih besar. Ketika kita tambah reaksi perletakan, dalam hal ini kita menambah momen kekangan pada kedua tumpuan balok di A dan di B, itu akan membuat strukturnya lebih kaku, sehingga mengurangi defleksi yang terjadi. Jadi ini kalau semua faktornya sama, W, L, dan EI, dalam kondisi contoh ini, deformasi yang terjadi pada statis tak tentu itu lebih kecil 5 kali dibandingkan statis tertentu. Atau statis tertentu deformasinya jauh lebih besar, 5 kali lebih besar dibandingkan statis tak tentu. Itu satu kelebihan dari struktur statis tak tentu. Dia lebih kaku dan efeknya deformasinya lebih kecil. Ya. Tetapi statis tak tentu itu akan cukup berpengaruh kalau misalkan terjadi penurunan perletakan yang tidak seragam antara perletakan satu dengan perletakan yang lain. Jadi misalnya kalau terjadi sesuatu misalkan, ini baloknya di atas 3 tumpuan, 1 sendi dan 2-nya roll, dan salah satu perletakan itu mengalami settlement, misalkan kalau kita bayangkan pondasinya itu mengalami penurunan. Ya, akibat penurunan pondasi, balok ini tadi itu akan mengalami tambahan momen. Akibat dari penurunan tersebut yang besarnya adalah reaksi di A dikalikan dengan panjangnya. Ya, kalau ini ada perhitungannya, itu akan ada tambahan momen. Ya, itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau struktur itu akan diletakkan di perletakan yang menerus dan kemungkinan perletakan-perletakan itu ada perbedaan penurunan, itu biasanya dihindari struktur statis tak tentu. Dia lebih memilih statis tertentu, ya, supaya kalau terjadi penurunan yang tidak seragam, tidak ada penambahan momen yang muncul kepada struktur yang di atasnya. Di sisi lain juga, kalau misalkan statis tak tentu itu dipasangkan struktur dan ternyata ada kelebihan dimensi, ya, karena satu dan lain hal di dalam fabrikasi misalkan, sehingga perletakan ini, katakan ini adalah struktur precast yang sudah dicetak terlebih dahulu, ya, dan ternyata AB itu kelebihan, kepanjangan sekian mili misalkan, gitu ya, dan kemudian dipaksakan untuk terikat kepada peletakan C, ya. Nah, itu akan terjadi reaksi tambahan kepada sistemnya dan dia akan menyebabkan penampang itu tidak rata lagi. Jadi ada kelengkungan awal yang diakibatkan oleh ketidaksempurnaan proses konstruksi. Ya, ini juga akan menambahkan reaksi tambahan dan juga gaya dalam tambahan. Ini satu hal yang perlu diingat kalau kita memiliki struktur statis tak tentu. Dan efek kepada temperatur juga akan mempengaruhi struktur kita, apakah dia struktur statis tertentu dan statis tak tentu. Untuk statis tertentu, kalau perletakannya adalah sendi dan roll, ya, ini misalkan ini menggunakan dari rubber pad gitu misalkan, ketika ada perbedaan pemanasan di sisi sebelah atas dengan sisi sebelah bawah, dan akibatnya terjadi peregangan dan baloknya itu meregang sebesar delta L ini, ya, itu untuk statis tertentu itu tidak masalah. Dia karena dia roll, dia memberikan pergerakan dan strukturnya akan melar sendiri, ya, tidak ada penambahan tegangan. Tapi kalau misalkan dia statis tak tentu, ya, di sini sendi dan di sini sendi, dan terjadi perbedaan temperatur di sisi atas dan sisi bawah, itu baloknya akan melengkung
karena dia terkekang. Ya, itu akan menambahkan tegangan-tegangan pada balok tersebut. Itu yang perlu diperhatikan kalau kita membuat struktur menjadi statis tak tentu. Nah, di sisi lain, kalau kita memiliki struktur statis tertentu, misalkan pada sebuah jembatan ya, itu memang akibat suhu dia bisa bergerak sedikit sehingga dia bisa tetap lurus ya. Tapi ini ada satu gambar yang saya ambil dari kejadian gempa di tahun 1964. Ya, jembatan ini sebenarnya menerus tapi terbuat dari balok-balok yang sederhana, single span beams. Jadi dari sini baloknya sendi roll, ini baloknya sendi roll, terdiri dari beberapa sendi roll ya. Jadi kalau dibayangkan ini sendi roll jembatannya, ini juga sendi roll gitu ya. Ini sendi roll. Jadi ada gap-gap kecil yang di sini yang biasanya diisi dengan elastomer ya, kira-kira atau bahan terbuat dari aspal. Nah, ini memang bagus untuk mengeliminasi kekangan ketika terjadi perbedaan suhu. Tapi ketika ada goyangan, ya ada goyangan akibat gempa di sini di perletakannya, dia jadi karena ini roll dia bisa bergerak sehingga dia bisa kalau batasan dia bergerak itu terbatas sehingga jembatannya itu melewati dari batasan pergerakannya dia sehingga jembatannya jatuh seperti begini. Nah, itu pentingnya juga kita memiliki redundan istilahnya, kelebihan reaksi perletakan supaya menghindari hal seperti begini. Misalkan tadinya strukturnya bukan sendi roll, tapi adalah terbuat dari sendi roll dan roll. Ini menerus gitu ya. Nah, kalau misalkan salah satu perletakannya gagal, misalkan perletakan C gagal, struktur tersebut tidak akan runtuh. Masih ada perletakan A dan perletakan B. Jadi yang tadinya dia indeterminate structure, statis tak tentu, kehilangan satu menjadi determinate structure atau struktur statis tertentu. Atau mungkin yang perletakan B yang hilang. A dan C tetap ada. Strukturnya juga masih tetap stabil. Jadi itu keuntungan kita menggunakan struktur statis tak tentu. Ada kelebihan reaksi untuk menolong kalau beberapa reaksi perletakan mengalami kegagalan atau mengalami deformasi yang tidak seragam ya. Oke, selanjutnya kita berpindah kepada topik mengenai stabilitas dan determinasi di dalam strukturnya internal ya. Kalau tadi yang kita bahas adalah eksternal, kita melihat jumlah reaksi yang ada pada struktur tersebut. Nah, kalau kita berbicara soal internal, itu berarti kita melihat konfigurasi strukturnya. Elemen-elemennya berapa banyak, apakah memadai apa enggak. Kita mulai misalkan untuk rangka, struktur rangka batang. Ya, jadi apakah jumlah rangka yang ada pada rangka batang tersebut cukup apa enggak. Nah, di sini persyaratannya untuk dikatakan rangka batang itu stabil dan statis tertentu, jumlah R ditambah B itu sama dengan 2N, di mana R itu adalah jumlah reaksinya yang ada di struktur rangka batang tersebut. B itu adalah jumlah batang-batang penyusunnya, ada berapa banyak batang yang membuat rangka batang tersebut. Dan N itu adalah jumlah titik kumpulnya. Ya, jadi kalau misalkan saya gambarkan secara sederhana begini, ini katakan sendi dan ini roll, ya rangka batangnya sederhana saja. Ini berarti reaksinya di sini 2, di sini 1, berarti R-nya di sini 3 ya. Nah, terus yang namanya B adalah jumlah batangnya. Ini 1, 2, 3. Di sini adalah 3 buah. Nah, kalau ini mungkin gambar yang lain ya, yang saya buatkan ya. Ini titik kumpul ya.
Nah, ini titik kumpulnya 3. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan itu, reaksinya adalah 3, ya. Dan batangnya 3, apakah dia sama dengan 2 kali titik kumpul? Ya, gitu ya, kira-kira. Oke, jadi kita melihat hubungan antara R tambah B dibandingkan dengan 2 kali jumlah titik kumpul. Nah, ini di sini rangka batang ini R-nya 3, sendi dan roll, jumlah batangnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, titik kumpulnya 4, 1, 2, 3, 4, sehingga dia dikatakan R tambah B 8, 2 kali 4, 8, dia stabil dan statically determinate, statis tertentu. Ya, terus yang ini coba kita lihat, ini roll, ini sendi, ini roll, berarti reaksinya 4. Jumlah batangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Titik kumpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Itu dia. Sehingga ini adalah stabil dan statically determinate menurut persamaan yang digunakan. Nah, ini mungkin saya sedikit menjelaskan di sini. Kalau ingat dulu di rangka batang kan saya bilang itu bentuknya harus segitiga. Tapi ini di tengah sini, ini kan segi 4 ya. Nah, ini perlu dipahami, ini sebenarnya ini BC itu adalah pengikat, dan G ini juga titik apa GH ini adalah mengikat. Jadi mengikat 2 buah struktur rangka batang. Jadi ini struktur yang kiri, ini struktur yang kanan, compound, gabungan antara 2 struktur rangka batang menjadi 1. Ya, jadi ini tetap dikatakan rangka batang yang stabil. Oke, kalau ini bagaimana? Yang ini di sini sudah saya kasih note, ini bukan titik kumpul ya. Jadi menghitung titik kumpulnya, tandain ada semacam baut di situ. Maaf sebentar. Jadi ini titik kumpulnya 3, 4, dan 5. Ya, jadi ini jadinya karena 5 titik kumpul, batangnya ada 6, reaksinya 3, dia jadi kurang 1. 9 lebih kecil dari 10 1 biji. Jadi gimana caranya supaya dia jadi stabil? Apa yang bisa dilakukan? Kita nambah reaksi, misalkan ini jadi sendi, apakah bisa membuat dia jadi stabil? Ya, kalau ini kita jadikan sendi, ya berarti reaksinya jadi 4 tambah 6 jadi 10, ya bisa, itu alternatif pertama, menjadikan dia sendi. Kalau dia harus tetap roll, apa yang bisa dilakukan? Ya, yang bisa dilakukan ya berarti menambah batangnya, menambah batang 1 biji supaya dia jadi 7, tapi titik kumpul tidak boleh nambah. Caranya bagaimana? Kita nambahkan 1 batang di sini. Ya, jadi ini jadi 7, titik kumpulnya tetap 5. Ini juga jadinya 10 ya. Itu menjadi dia rangka batang yang stabil. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk dia jadi stabil. Ini juga dengan cara yang sama, kalian bisa perhatikan nilainya sudah saya beri di sini. Kalau R-nya 3, B-nya 19, dia stabil apa enggak? Ya, dengan memasukkan kepersamaan ini, kita akan mendapatkan dia sebagai rangka batang yang stabil dan statically determinate. Lanjut, ini rangka batangnya, reaksinya 3, jumlah batangnya 9 dan titik kumpulnya 6. Ini stabil atau bagaimana? Ini adalah stabil dan statically determinate ya. Dan satu lagi, ini bagaimana?
Ini internally